Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Abu Imam Masjid, yang mulia dan terhormat Ketua BKM, Panitia Pembangunan Masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, Al-Faqir mengambil tema pembicaraan 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia zakat, sekalipun dia naik haji. Dah teman heboh golongan tersebut. Yang pertama, dayus. So dayusnya, dayus adalah seorang suami yang membiarkan istri dan anak-anaknya dalam bermaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab kemaksiatan, penyebab kemungkaran ada 2. Yang pertama, meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan larangan Allah. Ini penyebab kemungkaran. Bila mana perumoh katanya tidak melaksanakan salat, tapi hantum pernah dayu, tak biarkan yang katanya mengagam dayus. Perumoh katanya haitim ya purno ilmu syariat, haitim ya purno farduin, kedro tepi hana da purno, han mampu da purno, tapi tak biarkan nyo pun katanya suami dayus. Walaupun tak puasa, tak semayang, tak haji, tak bujuk hantam dalam syurga. Menan silam perumah katanya dilakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi hantam pernah datang perumah dipakai pakaian yang hana syar'i, tapi hantam pernah tadayung dan hantam pernah datang. Bahkan na lako-lako yang geblau dalam gebeik datu Honda gebliwik pak tengah kota, merasa bangga nyo hantam dalam surga lako yang demikian. Menan silam anu, tak biarkan ledanyo dalam kemaksiatan, tak biarkan di dalam kemungkaran. Hantam pernah anunya tayu pada tempat yang go, hantam pernah anunya tayu jakut, hantam pernah anunya tayu sembahyang, hantam pernah anunya tayu puasa dan 20 Ramadan. Nyan bedanyo ayat hantam dalam surga walaupun ahli ibadah. Tak kala fakta dan realita oronyo tunggu sekalian. Dukna ancung, dukna rela generasi bedanyo Islam khususnya tak ile di Aceh. Padahal majunya suatu bangsa, mundurnya suatu bangsa disebabkan oleh moral. Sebagaimana seorang filosof Yunani kuno pernah berkata, yaitu Aristoteles, bahwa kemajuan satu bangsa disebabkan oleh pikiran dan moral. Mantakala menurut fakta realita yang terjadi di tengah-tengah kedanyo. Barangkali hantam pernah tadi di Aceh tawuran, tapi uronyo bertingkat di Aceh bahkan padro hino ilhuk semawe. Anu sekula tawuran sekulanya dengan sekula yang lain bukan terjadi. Barangkali tak baca bapak media sangat. Hantam pernah barangkali tadi di Aceh terjadi begal perampokan pak jalan, tapi uronyo was-was ade dok tajak malam-malam. Karena bakal generasi kita nyok kabeh sejuk ke geng motor tu. Nyok hantam berakon berarti moral ka krisis orang.
seluruh kehidupan, di mana kemungkaran-kemungkaran terjadi, seolah-olah katanya uronyo udah lagi bak zaman jahiliyah, tapi dalam bentuk wajah dan nyata yang berbeda. Maksud yang hanya kubur uronyo yang kubur le urung jahiliyah, judi urung jahiliyah kubur judi, tapi uronyo katanya urung main judi, bahkan dalam bentuk yang canggih. Karena majunya ilmu teknologi, majunya ilmu pengetahuan, sehingga menyujudi berkon gumaen harus merempok ngon sabah pangku, duk sabah meja, uronyo judi dalam HP, jika main dalam kamar. Nyo perbuatan yang pernah dipupuk oleh kaum jahiliyah, bahkan lebih canggih dipupuk oleh kaum uronyo. Sawa pegah kaum jahiliyah hana dimabuk, dan sawa pegah uronyo umat uronyo hana dimabuk. Bahkan mabuk urung kaum jahiliyah hanya dengan satu, yaitu minuman keras. Uronyo mabuk kaum mbak uronyo, narkoba, ganja, morfin, pil ekstasi dan lain seterusnya. Karena canggih guna dumpu kaji begot, berarti kita lebih parah daripada mabuk urung kaum jahiliyah. Maka seolah-olah kita ke uronyo udip kita kadang sebahagian sama lagi udip kaum jahiliyah modern. Pembunuhan memang bak masa jahiliyah naik semupoh uronyo sawa pegak naik semupoh, bahkan cara semupoh lebih canggih daripada kaum jahiliyah. Mungkinnya berapa sidra urung sidra ipoh uronyo dengan alat-alat dengan senjata-senjata kimia meribe di ipoh urung, berarti lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Cuman bentuk sagai berbeda. Menyebarkan Tunku Aceh pernah melahirkan seorang ratu yang membawa kerajaan Pasai di puncak kejayaannya sehingga dikenal di pelosok dunia, yaitu Ratu Nahrisha. Uronyo Aceh melahirkan seorang ratu, tapi ratu narkoba, digelar dengan Nyonya N. Nyonya bayang Uronyo. Secara logika, bila ada ratu pasti ada raja. Menyana ratu naraja pasti ada masyarakatnya. Artinya ramai urung-urung yang terlibat dengan sabu-sabu tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, nyatanya potret kita nyorongnya. Maka oh hidupin anu ilmu, mantap katanya, nu ho kaja, ngonco kaja, pat kadu. Buka baju, upoh kawo, pat kai. Nah, ronyo pertanyaan yang kani. Lalu ya hang di yang le, takut ibu bahape, naliah wartawan. Leu thang itu menyo. Tapi nyok tu penyebab kehancuran lu. Caw yang kenangnya, para generasi bangsa. Pakon karena nyok program Yahudi. Yahudinya hanya ya Allah masjid. Yahudinyo hanya yatur pesantren, Yahudinyo hanya daya, tapi dirilah sebagai pola pikir para generasi bangsa, generasi agama, sehingga mereka hanya menunggu pertukaran masa dan pergeseran waktu. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, terkadang dalam bacaan seorang kafir yang bernama Bill Gates, penemu Microsoft Word dan pendiri perusahaan raksasa Microsoft. Nyan di Bill Gates nya orang terkaya di dunia, tapi ke anu ji baru jibi HP wadah umum 12 tahun. Itanya ke 12 tahun, 12 roh ke HP lah yun. Pakon, apakah dia tidak mampu membeli HP? Orang terkaya di dunia. Apakah dia tidak memahami akan kelebihan dan kekurangan HP? Dia penemu Microsoft Word. Tapi pakon Haiti itu pun Bill Gates-nya, LKP-nya bahwa letak kemudaratan alumni yang berada di umur 14 tahun ke bawah. Tahu itu berita berusaha tunggu di media? Rata-rata yang terjadi tawuran yang pegot begal umurnya 16 dan 17 tahun. Yang generasi para remaja. Ban kamenan pajatan he kamabu baru sadar aku alilung kamabu.
Pajan tathe oh anu long kaidro karena ijo katago. Oh anu long kaidro karena sumupo. Hana guna tu. Sesal dahulu, sesal pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kabale berpulang. Yang tak harap anunya di dunia bui bersenang katanya. Tak harap anunya oh tahu Allah bui baca doa. Cuma punya nyan demi baca doa aku katanya. Baik sampai anunya juk kemala petaka bagi katanya. Maka punya menandu putus solusi katanya. Solusi yang pertama supaya anak katanya mengatur jaga harus menghidupkan sosial kontrol di dalam masyarakat. Orangnya hanali katanya. Menyebabkan anak mi di rupok tak dijib tham tu. Orangnya jak tham dia. Orang dah tham itu yang soron. Menyebabkan dah tham di pegah bayar. Yang ni pegah bayar kerana dia ikut tanya dia apa. Gadah sosial kontrol. Menyebabkan anak kau tak dijib tham. Anak kita ni tham juga sehingga sama terjaga. Tapi karena urunnya kadang adanya terjadilah hal-hal yang menjadi. Padahal nukun tunggu di dalam pepatah Aceh awal, nukun di dalam hadis majah. Marapati patah daun nukun ala haido melunda ini marapati patah daun mati ma bak ulai jingki mati abi bak midang kon. Nyo makna pengorbanan dan perjuangan orang tua. Dubna abi pe duku tak prayu saudara-saudari. Dari semenjak dikandung leurung Cina, dubna behpeng dia orang sakit tababak bidan dia mampu tababak spesialis. Oh kalahi aniknya lema perjuangan antara hidup dan mati. Bak leplahi sidro ani. Maaf ngatabla pempos mentang dubna behpeng. Golong sakit tabla upat, golong tabla pakaian, kau karaya baju ijak ikula pau dubna behpeng. Habis bau tajuk TK, dubna habis belanja, habis TK tajuk SMP, SMA dan seterusnya. Tapi orang raya tunggu ijok ulai diperlah pikiran anak katanya oleh urung-urung yang hanya bertanggungjawab. Yo yang perlu sedikit bersama-sama mahan hancur Islam, hancur dan godanya. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, seorang yang hana tamam dalam syurga dipegah oleh Nabi la yuhibbul ilma wa ahla. Orang-orang yang tidak mencintai ilmu agama dan ahlinya. So ahlinya para ulama. Dipegah di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani terdapat satu hadis. Saya di zamanon ala umati. Nabi akan terus sabun zaman kepada umat Nun. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari daripada ulama dan fuqaha. Maka akan lebih heboh bencana kepada dunia. Yang pertama, angkat berkat daripada usaha. Yang kedua, akan lebih pemimpin yang zalim. Yang kedua, mati dalam keadaan hana iman. Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, orang-orang yang hantamung dalam syurga walaupun di semayang, di puasa, haji dan di pujaku. Rajulun fi qalbi hasadi. Orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit hasud, penyakit dengki. Dipanjang ke dengki, mengharapkan bukadah nikmat bakok, bujah baktanya nikmatnya. Paling buruk kahana nikmatnya berpindah kepada adanya bukadah pak urungnya. Asal kagadah nikmat kau kasenang dia. Nyan pak adanya na hasud lah mati. Na dengki lah mati. Maka urung-urung yang na dengki lah mati nyan hantamang dalam syurga walaupun ahli ibadah. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Tacok bacuk kesimpulan. Nan heboh golongan manusia yang hantamang dalam syurga walaupun di puasa, di sembahyang, di haji dan di zakat. Soalnya yang pertama dayus. Dayusnya seorang ayah atau suami yang membiarkan anak dan istrinya dalam bermaksiatan kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak cinta kepada ilmu agama dan kepada ahlinya. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki hasud atau dengki di hatinya. Maka marilah sama-sama terutama dalam dua rukun al-qurbah, tunggu simak, tunggu dengar rupa.
Memang dah salah tu silap nyotong ku ingat nah pilih tu bukan tu supaya mengasah cuma kita yang bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.